Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah.
Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah tabligh rahimakumullah, silakan dibuka surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ada kaitannya dengan santunan yatim. Surat Al-Ma'un yakni diawali dengan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sampai dengan malam hari ini kita masih dicurahi rahmat dan nikmat oleh Allah. Kita masih bisa hidup karena Allah masih menghidupkan kita, dan sampai kapan Allah menghidupkan kita tidak tahu. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelapangan waktu, semuanya nikmat dari Allah. Alhamdulillah, kita bisa bersyukur dengan segala nikmat itu. Kita gunakan untuk beribadah, tidak sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi benar-benar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hidup, sehat, dan seterusnya, untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Kalau cuma mengucapkan Alhamdulillah, itu bentuk syukur yang paling rendah. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur tadi kehadiran Allah, buktinya kita jelmakan dengan ibadah, dengan tahlil, thalabul ilmi, semakin banyak pula nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita. Untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal soleh, guna kepentingan kita yang sebentar lagi akan pindah alam. Kita nggak berlama-lama di alam ini, kurang lebih 60-70 tahun saja. Selanjutnya kita akan pindah ke alam kubur yang sempit, yang mengerikan kalau kita kurang amal ibadahnya. Maka oleh karena itu jangan sampai lalai kita, jangan sampai kita diterlenakan dengan urusan-urusan duniawi. Walaupun urusan duniawi juga tidak boleh kita tinggalkan, tapi jangan sampai melalaikan, sebab kerugian akan menimpa diri kita masing-masing. Setelah kita sendirian, kita akan diminta pertanggungjawaban, barulah tersadar kita bahwa hidup yang akan datang itu berat. Namun sayangnya kita ingin kembali lagi ke dunia, tidak bisa. Kita ingin beramal soleh lagi, tidak bisa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mumpung, sekali lagi saya katakan mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah, dan hidupnya di sampai kapan kita tidak ada yang tahu, mari kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kita isi hari-hari kita
dengan banyak-banyak beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, surat Al-Ma'unnya sudah dilihat semuanya, ya. Sudah ketemu semuanya. Kita akan baca dulu. Ini sebenarnya kalau pelajaran tajwid sudah kelewatan, surat Al-Ma'un ini sudah kelewatan jauh. Cuman malam hari ini karena ada WA ke saya, ada WA malam hari ini ada santunan yatim, sekaligus saya disuruh kultum. Kalau suruh kultum habis sisa ini waktunya panjang, bisa terhambat. Padahal saya mau ngaji anak-anak lagi. Udah saya inisiatif, ya udah pelajarannya saja yang kita alihkan gitu. Kita alihkan dengan surat Al-Ma'un yang berkaitan dengan yatim, dengan yatim. Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, walaupun cuma 7 ayat, tapi kan hurufnya banyak. Padahal setiap huruf Al-Quran yang kita baca, Allah sediakan pahalanya bi asyri amsalihha. Ini hurufnya sudah banyak, luar biasa. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, Allah berikan pahalanya sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada lafaz ada makhraj huruf ya, yang terkadang kita keliru dan banyak orang membacanya keliru. Ara'aital ladzi, nah itu ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Yukazzibu bukan dal tapi zai. Tapi tadi nggak kedengaran ya, artinya alhamdulillah rata-rata sudah bagus ya, sudah bagus, itu dipertahankan.
Jadi zal ini saya berulang-ulang itu harus dilatih. La ya, la ya, la, li, lu itu harus dilatih. Sama dengan ta juga, ta, ti, tu, ta, ya. Sama juga dengan lo, li, lu itu harus selalu dilatih. Kalau nggak dilatih biasanya kayak zal tadi yukazibu, jadi begitu yukazibu itu salah total, salah total hurufnya juga artinya jelas akan salah. Baik, tapi malam hari ini kita tidak membahas ilmu tajwid ya. Kita ingin membahas kandungan ayat ini secara ilmu tafsirnya, apa kandungannya, karena memang ada fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini berkaitan dengan anak-anak yatim ya. Di bulan Muharram ini di mana oleh DKM diperintahkan kepada masing-masing mushola untuk melaksanakannya secara sendiri-sendiri. Jadi kabarnya malam hari ini di mushola ini akan diberikan santunan kepada fakir miskin. Maksud saya kepada anak-anak yatim ya. Cuman yang jangan sampai kita terfokus menyantuni anak yatim cuma bulan Muharram saja. Kenapa? Karena anak yatim tidak hanya hidup bulan Muharram ya. Dia hidup selama 1 tahun dan seterusnya. Ya artinya kita tidak terfokus cuma 1 bulan ini saja. Ketika mereka memerlukan bantuan kita ya, yang tetap kita bantu, kita kumpulkan dari saudara-saudara kita yang lain. Baik, kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu dalam tafsirannya sama dengan hal arafta. Hal arafta itu artinya apakah kau tahu? Ara'aital ladzi, apakah kau tahu? Alladzi yukadzibu, yang ya, membohongkan atau yang mendustakan biddin, agama. Tahu nggak kamu yang tukang dustakan agama? Kira-kira begitu lah. Ya bahasa gampangnya, bahasa gampangnya seperti itu. Tahu nggak kamu yang mendustakan agama itu? Maka dijawab di sini dalam jawabannya ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, yang suka mendustakan agama itu, alladzi yad'ul yatim, yang menolak atau menyia-nyiakan. Menolak boleh, menyia-nyiakan boleh, al-yatim, orang-orang yatim. Tapi jangan lupa yatim di sini karena memang yatim itu pada umumnya ya. Yatim pada umumnya miskin, pada umumnya terlunta, pada umumnya tidak baik. Cuman ini secara umum ya. Makanya Al-Quran di sini menerangkan secara umum. Karena ada yatim juga yang kaya raya gitu. Gak tersia-sia dia kaya raya. Meninggal bapaknya konglomerat, kan gak tersia-siakan dia. Hanya gak punya orang tua saja, bapak saja atau mama ibunya. Tapi dia hartanya banyak sekali. Nah itu. Tapi secara umum Al-Quran dari dulu sampai sekarang ya, karena gak ada bapaknya secara umum, itu gak ada orang tuanya, mereka tersia-siakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini masih sambungan dari ayat yang kedua yang menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama itu apa. Ya. Wala yahuddu ala, mereka dan yang tidak memperdulikan ala ta'amil miskin, atas makannya orang-orang miskin. Jadi sekelilingnya miskin, papa bahkan gak makan, ya sang kaya raya cuek-cuek saja. Beda dengan zamannya Umar bin Khattab dulu, Abu Bakar.
Jadi kalau ada zaman dulu tuh, kalau ada orang yang miskin lalu dia mencuri, itu yang dipotong tangannya yang kaya. Kenapa kamu biarkan dia miskin, gak makan sehingga mencuri? Bukannya kamu harusnya kasih dia berapa persennya kan gitu. Kalau sekarang dihukum beneran, gitu kan banyak di YouTube itu, nenek-nenek tua renta dihukum ya kan, ngambil apa itu ya, konglomerat yang menghabiskan lahan negara gitu. Ya itu dibiarkan saja. Itu kebalik-balik zaman sekarang. Atau ambil miskin. Berikutnya masih sambungan dari ayat yang kedua juga menjelaskan tentang pembohong agama tadi. Fawailul lil musallin. Ya, orang pembohong agama itu juga termasuk ahli-ahli neraka wail. Ya. Jadi sholat tapi masuk neraka. Ya. Sholat tapi masuk ke neraka wail. Nanti penjelasannya ada. Tentu yang sholatnya nggak benar ya, sholat-sholatan doang ya. Jadi nggak di kaidah sholatnya tidak dipenuhi. Berikutnya alladzina hum an sholatihim sahun, ini menjelaskan ayat yang keempat, yang al-wailul lil musallin tadi, orang-orang yang masuk ke neraka wail, orang-orang yang salat. Jangan nanti ada juga yang mengapakan. Kalau begitu mending aku nggak sholat lah, kayak gitu kan. Ketimbang aku sholat masuk neraka wail. Lebih baik aku nggak sholat, jangan. Itu neraka jahanam, kalau sholat lebih parah lagi. Neraka wail itu sudah parah. Mereka alladzina hum, mereka yang an sholatihim sahun, sholatnya sahun. Sahun itu lalai. Lalai yang dimaksud di sini tanpa ilmu itu. Jadi orang yang ibadah tanpa ilmu itu disebut dengan sahun. Sahun itu lalai. Dia nggak pernah belajar mana syaratnya, mana rukunnya, bagaimana baca Al-Quran yang benar, nggak belajar ya. Nah itu orang-orang sahun itu, neraka wail. Berikutnya alladzina, ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Ini masih tafsiran dari, menjelaskan dari yang di atas, pembohong agama ya. Pembohong agama antara lain juga alladzina hum yura'un, mereka yang ibadahnya mencari pamor saja, pamer, riya ya, pamer. Semuanya ingin dinilai dengan apa? Dengan show ya. Dilihat orang, dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, nggak ibadah, kira-kira begitu. Ibadahnya selalu mencari pamer saja. Ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, itu terakhir ya. Tafsiran daripada yukadzibu biddin tadi di atas, pembohong agama itu mereka yang wa yamna'unal ma'un, nama itu mencegah ya. Al-ma'un pemberian, tidak bersyukur atau menolak pemberian, bukan menolak, dia terima cuma nggak merasa itu dari Allah, nggak bersyukur ya. Nggak bersyukur. Tanda orang nggak bersyukur itu bukan yang seperti kita dapat nikmat lalu panggil orang syukuran. Jadi orang nggak bersyukur itu tidak merasa nikmat itu dari Allah. Padahal dapat nikmat tapi dia nggak mau ibadah. Kalau undang tetangga banyak itu biasanya ingin show itu kan, saya naik pangkat, jadi saya naik sekian, ya kan undang orang banyak. Biar orang tahu banyak, tapi dia nggak ibadah kepada Allah. Itu sekarang nggak bersyukur gitu. Jadi yang tadi bukan syukuran, itu syukuran adat aja. Kalau dapat nikmat dia undang ya, bahkan biar orang tahu bahwa pangkat saya semakin tinggi ya, kira-kira begitu. Tapi dia nggak ibadah kepada Allah. Itu namanya menyepelekan Allah. Dipikirnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya itu bukan dari Allah, nggak ada kaitannya dengan Allah. Itu namanya qarun ya.
Korun itu diamblaskan ke dunia hartanya gara-gara tidak bersyukur kepada Allah. Baik, jamaah taklim rahimakumullah. Kita lihat ya tadi kriteria ya. Jangan sampai ini nempel kepada kita. Kita ini kan beribadah bukan beribadah. Kita ini kan beragama ya. Semuanya beragama. Tapi jangan sampai oleh Allah yukadzibu, dianggap bohong. Umar kamu ibadah, kamu Islam, aku Islam, tapi kamu bohong. Kamu bohong. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Kita KTP-nya Islam, kita juga dalam lingkungan orang Islam, tetapi kita oleh Allah sesungguhnya dianggap bohong. Bohong. Kamu beragama itu bohong, tameng aja, lipstick saja, ya, sekedar ada di catatan saja, bohong. Jangan sampai seperti itu kata Allah. Ya. Siapa yang dibohongkan tadi? Ya, itu. Yang pertama yang Allah anggap bohong tadi itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan atau menolak orang yang yatim. Nolak orang yang yatim. Ini malam hari ini ada santunannya. Kabarnya cuma 4 orang ya daerah sini. Betul 4 orang? Ya 4 orang ya. Karena perlingkungan ya seperti ada 4 orang ya. Kalau yang tahun lalu itu kan digabung ya. Ya berapapun kalau 4 orang ya seadanya padahal ya begini, kan kadang-kadang yatimnya cuma 4. Ada sebenarnya selain yatim itu yang miskin juga. Dia punya ayah gitu, dia punya mama tapi miskin gitu. Ya idealnya juga tetap disantuni ya, disantuni. Jadi di sini nanti masuknya tuh ayat yang ketiganya kan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kira-kira kalau memang uang itu banyak gitu ya, terkumpul banyak gitu. Tapi ya sudah, karena ini sudah oleh panitia dirancang dan gitu ya, sudahlah untuk sementara ini mungkin miskin saja, yatim saja dulu kan, yatim saja dulu. Sementara yang miskin belum ya. Yang akan datang jangan sampai yang miskinnya itu juga melihat kok saya enggak gitu ya, padahal kami ini miskin, makan aja susah gitu ya. Ya sudah, sesuai dengan surat Al-Ma'un, digandeng antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga itu gandengan yang yatim dan miskin gitu. Yatim dan miskin santunnya. Dan jangan lupa juga, karena tahun berapa gitu saya ingat dulu ya, tahun dulu ketika menyeleksi, bukan diseleksi, menulis itu waktu di Nurul Amal ditulisi gitu kan, ada yang ditinggal mati itu orang tuanya kaya, benar kaya gitu. Ya, tapi kategorinya dia kan yatim gitu. Kalau yatimnya benar, kalau yatimnya itu enggak. Sebab makna yatim itu kan orang yang ditinggalkan, meninggal orang tuanya, itu benar ya. Tapi dia nggak terlantar ya. Nggak terlantar. Maka kalau versi saya waktu itu, sudah ini nggak usah kita santuni, munculkan yang miskin ini. Yang miskin punya ayah, tapi ayahnya cacat misalnya gitu, nggak punya usaha apa. Yang lebih parah ini, sementara ini yatim. Ini masih ada ibunya, bermobil-mobil, bermereka-mereka, karena anak pejabat besar gitu kan begitu. Nah itu jadi tidak memenuhi syarat ya, tidak tidak tepat sasaran lah kira-kira begitu. Kalau batas umur anak yatim yang harus disantuni itu sampai berapa umurnya? Sebenarnya sampai dewasa itu sampai balik kira-kira begitu. Itu batas umur dalam fikih gitu ya. Dalam fikih itu gini, ketika dia sudah balik itu lulus SMP lah gitu kan, dia kan akan mencari sendiri, bekerja sendiri kan gitu.
bekerja sendiri. Tapi kita pada umumnya juga belum diterapkan itu, belum diterapkan. Sama dengan undang-undang juga Undang-Undang 174 itu tentang pemeliharaan anak itu sampai anak itu dewasa dan mandiri. Dewasa dan mandiri itu artinya dia sudah mencari kerja sendiri, makan sendiri dan sebagainya. Tapi kita belum diterapkan itu. Ketika SMP dia udah lulus, SMA pun masih sekolah, dia biasanya masih kita santun gitu, karena kan masih belum dapat kerjaan dia kan gitu, masih perlu biaya. Nah itu. Jadi ini pada akhirnya relatif ya, Kalau di fikih itu batasnya balik ya. Kalau sudah balik dia sudah ke kategori miskin lagi ya kalau di fikih ya. Tapi kita berbicara kan lagi-lagi di Indonesia. Di Indonesia itu Undang-Undang 174 itu tentang hadonah, pemeliharaan anak itu di sana dikatakan sampai anak itu dewasa dan mandiri. Dewasa itu artinya lulus sekolah, SMP, SMA, lalu dia kerja sendiri. Jadi makan minum sudah bisa cari sendiri. Itu lepas, nggak ada lagi hadonah, pemeliharaan anak. Nah ini kelihatannya di Indonesia untuk anak yatim dan sebagainya masih seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu, inti daripada ayat ini, surat Al-Ma'un ini ada 3 di sini. Ya, yukadzibu biddin. Jadi orang yang oleh Allah dicap pembohong gitu. Ya jangan sampai kita termasuk pembohong tadi. Yang pertama tadi ya domol yatim jelas. Yang kedua orang-orang al-musallin, bukan. Yang kedua menyia-nyiakan juga orang yang miskin. Dan keempat kriteria. Jadi pertama yang menyia-nyiakan orang yatim, yang kedua menyia-nyiakan orang miskin, yang ketiga orang yang beribadah tetapi ibadahnya tanpa ilmu. Yang ketiga. Nah ini sedikit akan saya jelaskan di kitab ini, di dalam tafsir ini, bagaimana orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya mana itu beribadah tanpa ilmu. Mana kalau alladzi kabitutin wadzalikal ladzi fawailul ini ay fa'adzabun lima yu'addi sholat bi khamsatin wa lisanuhu bi jismihi wa lisanuhu min ghairi ayyakuna laha atharun fi nafsihi ay wa min ghairi ilmin. Jadi orang-orang yang sholat, ini sholat ini sebagai basis, tapi yang dimaksud adalah ibadah-ibadah yang lain juga yang mengerjakan itu tanpa ilmu. Maka saya di mana-mana pengajian awas ilmu. Bahkan saya bilang kewajiban kita itu ngaji. Nah, mau bisa mau enggak ya berdoa sama Allah kan itu agar bisa kan gitu. Tapi sudah ngajinya aja dulu. Kalau sudah ngaji terserah Allah lah nanti bisa dan tidaknya kan itu. Tapi saya sudah cek ya. Cek itu artinya riset kecil-kecilan ya, yang sudah bertahun-tahun ngaji dengan saya itu beda ya. Beda kualitasnya. Walaupun setelah ngaji itu kayak hidayah coba lah gitu. Itu lain, sekolahnya lain. Tapi pengetahuannya beda. Ya, selama saya di sini lalu diadakan pengajian beda. Ya kita di sini aja. Mungkin kalau sendiri dirasa agak sulit. Saya perasaan dari dulu nggak naik kayak gini aja gitu. Itu perasaannya. Jadi untuk membandingkannya, bapak-bapak, coba kita bandingkan dengan orang yang sama sekali nggak pernah ngaji. Bandingkan kita dengan orang yang sama sekali nggak pernah ngaji. Nah, itu. Nah, keduanya saya punya catatan, kenapa masyarakat sekarang kritis? Saya kan pernah dipanggil oleh tokoh-tokoh itu. Mungkin di sini ada cerita atau belum suruh menjelaskan sesuatu. Saya bilang gini, sebenarnya yang kritis itu bukan saya ngejelek-jelekin sesuatu. Saya ajarkan ini, ilmunya begini-begini, masyarakat tahu, lalu ketika sudah tahu tuh mereka kritis. Kalau dulu dipimpin imam yang salah-salah, dia belajar. Kenapa? Bukan karena kritis, nggak tahu. Dia nggak punya ilmunya.
pikirnya yang imam yang khotib sampaikan ya benar aja kan gitu. Nah, ketika kita bongkar ilmunya kan gitu tuh, kita jelas, wah ternyata si khotib itu salah kan gitu bacaannya, ternyata si imam itu salah, heboh gitu. Nah, hebohnya ini yang disalahkan saya kan gitu, gara-gara bongkarnya maka orang jadi pada tahu kan gitu kan. Allahu Akbar itu ya. Itu salah satu indikasi bahwa kita sudah semakin cerdas ya. Cuman sayangnya yang cerdas itu karena yang ikut ngaji segini ya segitulah. Kalau antara 20 orang, 50 orang, saya di mana-mana ngaji itu sekitar itu. Gak banyak, dan tetap aja yang banyak yang nggak ikut ngaji. Pendeknya kita itu jelas beda antara setelah kita mengaji dengan sebelum mengaji. Nah, jadi yang kedua tadi fawailul lil musallin, yang ketiga, karena yang pertama itu menolak tidak memperhatikan orang yatim, yang kedua tidak memperdulikan orang miskin, yang ketiga orang ibadah tanpa ilmu. Itu berbahaya, sekali lagi berbahaya surat ini. Jadi kita tetap aja masuk neraka ya, karena tidak pakai ilmu tadi. Itu yang sering saya ulang. Baca Quran tidak pakai ilmu, ya salah semua. Salahnya itu bukan hanya salah. Kadang kita mencaci Allah, menjelek-jelekan Allah. Contoh, Rabbil Alamin pakai ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ain. Kita terjemahkan segala puji milik Allah yang mengurus seluruh alam. Kita pakai amja segala, nggak usah pakai Alhamdulillahirabbil alamin, pakai amja. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang sakit-sakitan itu. Ya, jadi kita mencaci Allah ya, ketika salah salah bacaan kita. Kalau orang bodoh ya nggak ngerti, sampai ke sana nggak tahu dia. Nah itu, maka jangan sampai kita, jangan sampai termasuk orang yang pembohong agama. Yang terakhir, yang keempat ya, setelah tadi yang ketiganya, yang keempatnya alladzina yura'un, termasuk orang yang pembohong agama juga adalah mereka yang perbuatan itu riya. Ya tadi itu yang sudah di awal tadi. Jadi apapun ini pujian dia. Ya, nah, makanya nanti ngasih bantuan ini kepada fakir miskin. Ya bukan nggak boleh difoto ya, diabadikan, silakan aja ya. Tetapi kita ketika kita tidak disyuting, ketika tidak diketahui orang, kita nggak membantu. Tapi ketika banyak orang, ketika kita disyuting, diwawancarai, baru kita banyak membantunya. Itu Allah tahu seperti itu. Saya rasa kalau kita enggak ya, mudah-mudahan enggak. Nah, itu 4 tadi dari dari surat ini sudah jelas ya, sudah jelas. Kita kantong ya, kita kantong sebagai bekal. Jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah menjadi orang pembohong agama. Satu lagi hadisnya, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hatain. Kata Rasulullah begini, tangannya itu, saya dengan orang-orang yang suka menyantuni yatim, sayang pada yatim, itu seperti ini tangannya di surga nanti, di akhirat nanti. Artinya sangat dekat. Kalau dua jari ini kan dekat sekali. Jadi orang yang suka menolong fakir miskin, orang yatim itu Rasulullah sangat dekat sekali yang akan datang. Kenapa? Karena aku ini orang yatim. Karena Rasulullah yatim. Karena sejak kecil ditinggal bapaknya, umur berapa? 6 bulan di kandungan dia. Jadi nggak tahu bapaknya. Baru 6 tahun di dunia, mamanya meninggal lagi. Jadi yatim betulan. Maka Rasulullah seperti itu. Baik bapak-bapak, ini sudah lewat 10 ya. Dan lewat 10, jadi kita malam hari ini tidak bicarakan ilmu tajwidnya dulu ya. Sehubungan dengan tadi akan menyantuni yatim ya. Untuk ke depan itu ya si yatim itu tidak hidup cuma bulan Muharram saja. Setiap bulan juga dia memerlukan bantuan ya.
Ya kalau kita ada ya kita bantu. Jangan sampai seperti zaman sekarang ini kan itu aja. Jadi yang kaya semakin kaya, nggak peduli sama yang miskin dan itu. Itu sekarang tuh terjadi ketimpangan itu aja. Ya ketimpangan seperti itu. Jadi tidak peduli. Karena moralnya sudah hancur ya. Moralnya itu sudah hancur. Kita makanya revolusi mental itu yang pernah Pak Jokowi apakan kan nggak jalan ya. Nah sebenarnya dengan Habib Rizik itu sedikit aja. Kalau Habib Rizik kan revolusi apa? Akhlak ya, revolusi akhlak. Kalau Pak Jokowi revolusi mental kan itu. Sedikit aja sudah. Sama-sama mau dirubah, tapi nggak jalan. Ya, sampai sudah mau selesai periodenya nggak jalan yang mental itu. Buktinya apa? Ya semakin banyak aja korupsi. Saya lebih sedih lagi di yudikatif. Yudikatif itu kantor saya kan itu. Saya itu kan bagian yudikatif ya, bagian hukum. Hakim agungnya coba bisa mengkorting semua narapidana dari Sambo yang tadinya hukuman mati menjadi apa? Seumur hidup. Dari istrinya yang 20 tahun jadi berapa? 10 tahun. Dari yang 13 jadi terus dikorting semua. Aduh, Masya Allah. Ini bukan sedikit itu duitnya. Masya Allah, satu pasal itu mau berapa transaksinya kan gitu. Masya Allah ya. Ya Sambo pula banyak duitnya. Karena sekarang di penjara itu kasus penembakannya saja. Kasus 303-nya kan belum dibuka ini. Yang kolaborasi dengan narkoba itu. Berapa uangnya di bunkernya berapa? Habis berapa aja saya bayar kira-kira begitu lah. Itulah sedihnya negara kita ini yang segini besarnya, segini makmur syukurnya, tapi rakyatnya itu hancur-hancurannya. Ya kita aja para PNS ini yang hancur-hancuran. Coba bapak-bapak ke kampung, pulanglah kampung masing-masing. Aduh sedih, saya nangis kalau pulang saya ke kampung tuh, nangis kanan kiri tuh susah. Baik bapak-bapak, sampai di sini kajian kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh